Hey ho pop gengs. Siapa nih yang suka traveling? Mendaki gunung, menjelajah hutan, dan memasang tenda. Biasanya saat melakukan perjalanan seperti itu, ransum atau bekal makanan adalah hal penting yang nggak boleh terlupa. Yang masuk list bawaan tentunya didominasi makanan instan. Selain mie, telur, dan sosis, ikan kaleng juga menjadi primadonanya para traveler. Tinggal nyalain kompor portable, pasang nesting, dan ikan kaleng siap untuk dimasak. Anti ribet pokoknya. Tapi tahukah kamu gimana sih cara pembuatan ikan kaleng yang bisa menjadi penyelamat kelaparan? Nah, pada video proses kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan ikan kaleng mulai dari laut hingga siap kamu santap. Seperti apa dan bagaimana prosesnya? Yuk nonton videonya sampai akhir. Sebelum ngomongin prosesnya, kamu harus tahu dulu ikan jenis apa sih yang dijadiin ikan kaleng? Sebenarnya ada bermacam-macam, salah satunya ikan makarel. Namun yang paling populer adalah ikan European pilchard. Memiliki nama ilmiah Sardina pilchardus, ikan ini banyak ditemukan di Atlantik Timur Laut, Mediterania, dan kawasan Laut Hitam. Penghuni kedalaman 10-50 km dan lebih sering berada di kedalaman 20 meter. Nah, karena habitatnya yang sangat dekat dengan permukaan inilah yang membuat ikan sarden gampang untuk ditangkap. Untuk menangkap ikan berwarna perak pada bagian perutnya ini, para nelayan biasanya membawa jaring yang besar. Nelayan yang masih memakai perahu kecil biasanya akan menarik jaring ikannya secara bersama-sama. Sedangkan untuk skala yang lebih besar, para penangkap ikan akan mengarungi lautan dengan kapal super gede. Dengan kapal segede itu, jaring yang disiapkan juga gede dong. Dan gak main-main, kekuatan yang menarik jaringnya bukan lagi berasal dari manusia, tetapi teknologi mesin. Makanya gak heran kalau yang ketangkap bisa sampai bertonton. Apalagi mereka memang sering berenang berkelompok. Karena dijaring secara bersamaan, jadinya ikan yang tertangkap ukurannya bervariasi. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ukuran Sardina pilchardus paling besar hanya mencapai 27 cm. Sementara untuk ikan makarel, yang juga sering dikalengkan, ukurannya jauh lebih besar, yaitu 35-40 cm. Oh iya, meski sama-sama digunakan sebagai bahan utama ikan kaleng, tapi Sardina pilchardus dan makarel tidak berasal dari keluarga ikan yang sama loh. Memiliki hubungan kekerabatan saja tidak. Makarel lebih dekat dengan ikan tuna di bawah atap famili Scombridae, sedangkan sarden satu keluarga dengan ikan haring dalam famili Clupeidae. Nah, demi efisiensi, makanya Sardina pilchardus yang banyak dipilih untuk diolah menjadi ikan kaleng. Dan setelah tiba di pabrik, ikan-ikan akan disortir berdasarkan ukuran tubuhnya. Yang besar dengan yang besar, dan yang kecil bersama yang kecil. Penyortiran dilakukan guna memperoleh berat yang serupa di tiap kalengnya nanti. Biar yang besar nggak mengintimidasi yang kecil-kecil. Begitu mendapat ukuran yang sama, ikan-ikan akan dibersihkan sisiknya. Itulah kenapa kalau kamu makan ikan kaleng, mulutmu nggak akan terganggu sama sisik-sisik sarden yang tebal. Wah, terima kasih para pekerja pabrik yang telaten. Salut deh! Bukan cuma berbaik hati membersihkan sisik-sisik sarden. Mereka juga bekerja keras memisahkan kepala dan ekor dari tubuh sarden. Ini biar kamu bisa menyantap semua bagian ikannya tanpa tersisa. Dipotongnya secara manual pop gengs. Berbekal gunting dan sarung tangan. Dan tangan pekerja yang cekatan memotong bagian kepala dan ekor secara cepat. Wih, rame banget ya yang ngerjain. Nah, setelah bagian tubuhnya terpisah-pisah, kayak tubuh bagi si badut. Ikan-ikan ini kemudian diletakkan pada wadah yang berisi air untuk dicuci dan dibersihkan. Airnya bukan air yang tenang ya kawan-kawan, tapi mengalir dan membawa bakal ikan sarden menuju tempat pengalengan. Kayak kereta api,
tut tut tut. Sekarang kita masuk ke proses pengalengan. Jadi ikan-ikan yang sehat, kuat, rajin belajar, maksudnya sudah bersih tadi, siap dimasukkan ke dalam kaleng. Lagi-lagi pada proses ini pengalengannya hampir 100% dikerjakan oleh manusia. Dengan telaten, mereka akan memasukkan potongan demi potongan ikan ke dalam kaleng. Biasanya sih satu kaleng terdiri dari 5-6 potong, bergantung berat dan ukurannya. Ikannya nggak asal dimasukin ya, tapi mesti melalui proses penimbangan juga, agar berat tiap kalengnya bisa sama. Nggak ada yang boleh diperlakukan berbeda. Jika sudah selesai dengan masalah berat kaleng, maka proses kerja selanjutnya adalah pemanasan. Kaleng-kaleng yang sudah berisikan sarden siap berhadapan dengan mesin uap. Pada suhu 90 derajat Celcius, kaleng-kaleng akan dikukus dan diuapi. Fungsinya tentu saja selain untuk mematangkan ikannya, juga berguna untuk menghilangkan mikroorganisme yang bisa saja membuat ikan tidak tahan lama. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah pemberian saus. Setelah ikan-ikan selesai diuapi dan ditiriskan airnya, maka saatnya mereka digiring menuju mesin yang meniriskan saus secara otomatis. Sambil diisi saus, sardinnya juga tetap ditekan secara manual untuk menghindari adanya udara yang terperangkap di dalam kaleng. Soalnya itu bisa membuat sarden gak awet alias gak tahan lama. Tunggu, ini belum selesai. Setelah diberi saus dan ditutup, kaleng-kaleng sarden masih harus melalui proses akhir, yaitu sterilisasi untuk memastikan semua bakteri mati. Di tahap ini, sarden akan kembali dipanaskan pada tungku tertentu yang diberi tekanan suhu uap yang sangat tinggi, mencapai 121 derajat Celcius. Nah, pada proses ini juga lah tulang pada sarden menjadi lunak. Sampai-sampai bisa kamu makan ludes nggak bersisa. Setelah proses ini selesai, sarden yang mengandung omega 3 siap dipasarkan. Sangat praktis menjadi bekal dan simpanan saat harus stay di rumah aja. Iya nggak?